Industri pariwisata sudah menggeliat kembali. Dan Labuan Bajo harus siap menerima kunjungan wisatawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kami terkait dengan UMKM ini, selain kita melakukan bantuan pembiayaan, kami juga pemberdayaan. Tapi kita bentar lagi akan siap berlayar lagi berarti Ya, Pak. amin, mudah-mudahan. Estetik dan otentik. Tidak heran, di Danau Minang banyak terlahirkan orang-orang yang kreatif. Dari timur, saya menyeberang ke barat, menuju destinasi selanjutnya, Sumatera Barat. Selamat datang. Kopi Solok Rajo lebih dari sekedar menghasilkan biji kopi Arabica berkualitas dan berlisensi. Kopi yang ditanam di lahan hutan kemasyarakatan seluas 3.200 hektar ini kini mampu menjadi pusat unit kegiatan agrobisnis yang terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan tentunya menciptakan kesejahteraan bersama. Berawal dari pemanfaatan lahan untuk budidaya kopi dan berbekal ilmu saat menjadi mahasiswa pertanian, sekelompok pemuda ini berhasil membawa kopi menjadi raja di negeri sendiri. Huda Adi namanya. Sosok ini berhasil memanfaatkan kearifan lokal kopi Solok Rajo dan mengembangkan berbagai lini bisnis dari hulu ke hilir untuk pengembangan bisnisnya. Tidak mudah menyerah, mampu membaca peluang serta kreatif memanfaatkan potensi menjadi kuncinya. Dulu kopi yang hanya menjadi sebuah komoditi perkebunan kini mampu membuka peluang untuk bisnis pariwisata, akomodasi, dan peternakan. Sehingga manfaat yang bisa diberikan untuk masyarakat jadi lebih berdampak. Ikuti perjalanan saya bertualang menelusuri ragam kreativitas bisnis anak muda Solo di Petualangan Brilian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah? Sehat dah? Aduh. Selamat datang. Halo dah. Gimana ini dah? Aman udah Ramon. Sehat Bentar, ya? Pak. Ya sehat. Mat. Udah Ramon udah datang. Ya, nan udah tunggu dari tadi. Nah, jadi modal cerita kita tadi Rahmat semprotnya itu Jong ya. Pamitlah ke beliau dulu. Iya dah. Dah. Wih, Ya, ini dah, perjalanan panjang saya untuk bisa kemari. Sempat mampir Bukit Tinggi, ke Istana Bakso Pagaruyuang ya kan, sampai kemari. Dan saya melihat langsung, ini lahannya luas sekali ya kan. Artinya di sini menandakan ya, kegiatan KPSU Kopi Solok Rajo ini banyak berarti kan, bervarian. Tapi langsung saja pertanyaan saya ini udah langsung curiga. Kopi masih menjadi prioritas dah. Wah, ini pertanyaan yang sering kawan-kawan kita ini udah Ramon. Jadi kalau kopi tidak bisa beralih ke lain hati kami. Itu Oke. anak kandung kami udah Ramon. Oke. Ya, kami itu serius sekali di kopi. Tingkat serius kami itu bahkan udah Ramon sampai ambil lisensi Q grader pula tim kami untuk memastikan kualitas kami itu benar-benar sesuai dengan ekspektasi kawan-kawan kami udah Ramon, agar kawan-kawan tidak beli kucing dalam karung. Oke. Nah. Ini kayaknya lebih enak kalau kita nanya-nanya saya soal kopi langsung ke lahan kopi di mana tempatnya. Kita Siap. jalan ke sana aja kali ya. Saya antar ke sana udah Ramon. Ya, Ayo kita ke sana. ayo. Kita ketemu anak sulung nih. Ya, ayo.
Sebenarnya ada berapa jumlahnya ini komunitas petani yang ada di sini? Kalau komunitas kita biasanya turunannya itu kelompok tani. Ya. Kelompok taninya ada berapa? Dari 860 kepala keluarga yang dampingan Solok Rajo tadi, itu setidaknya terdiri dari 30 kelompok tani. Saya mau petik, boleh? Silahkan Uda Rahman. Silahkan. Ini loh. Ayo kita lihat varietas yang lain. Nah, selain Sigara Rutang ini. Ayo dah. Wah, udah nampak fasih sekali nih, Dah. Ya, bicara tentang varietas, bicara tentang seluk-beluk tentang perkopian. Sebenarnya tadi kan dibilang ketika kuliah ya, pertanian ya. Pertanyaan saya adalah, kebayang nggak dari dulu udah akan terfikir untuk berkarya, usaha di bidang kopi kah? Atau mungkin dari kecil, aku ingin menjadi pengusaha kopi, atau gimana dah misalkan? Aduh. Apakah terfikir Iya. seperti itu dah? Tidak, Uda Rahman. Saya malahan dulu kesal ketika orang tua saya nanam kopi. Ngapain nanam kopi? Panennya susah, processingnya susah, dijualnya harganya murah. Ya. Tapi ketika saya kuliah, Uda Rahman, waktu itu rektor saya di UNAN lagi hobi-hobinya kuliah umum. Kemudian kurikulum itu harus berbau wirausaha. Jadi kami ada tuntutan jadinya waktu itu. Nah, tapi harus ada yang keunggulan daerah. Akhirnya saya disuruh ada riset waktu itu, dikasih target. Setelah riset, ya kena himpitan dan sebagainya, tantangan waktu itu. Tapi berkat pancingan kuliah-kuliah umum, bagaimana membangun bisnis dan sebagainya. Wirausaha. Akhirnya apa yang saya pelajari textbook di buku tentang pertanian, kemudian dengan pancingan kuliah umum kewirausahaan itu diramu. Ternyata kopi ini adalah sesuatu saya bilang ini emas di kampung kami. Betul. Tapi emas yang bisa ditanam. Jadi pemicu kreatifnya berarti karena berdampingan dengan kopi. Ya, terus benar. Ada harganya nih, Uda Rahman. Ya, saya sukanya harus 100% di sana. Jadi waktu itu saya lagi skripsi, kemudian saya kerjakan kopi ini, saya lihat, wah, kopi ini ada sesuatu yang dikerjakan dengan nyali ini. Artinya terkadang kreativitas itu justru terlahirkan ketika dipicu oleh kondisi yang memang bisa dibilang tidak nyaman. Wah, akhirnya malah hari ini udah sepak terjang kiprahnya ini malah memberikan manfaat baik. Ini dia. Wow, ini enak banget nih baunya nih. Oke. Nah, jadi kita lihat bagian grading lagi. Ini Grading? Uda Rahman, ya. Assalamualaikum. Nah, ini dah saya mau tanya. Ini kan tadi fasenya melalui pengawasan, kemudian dari ibu-ibu dari koperasi tani, produsen ya kan? Ya. Koperasi Kopi Solok Rajo ini, saya melihat juga ternyata memiliki turunan unit usaha yang lain, yaitu pengembangannya di peternakan, kemudian ekowisata. Ya. Nah itu gimana dah ceritanya dah? Oh, itu karena ini, Uda Rahman. Kita kan memang fokus membangun desa kita, negari kami. Jadi itu tentu melibatkan banyak anak-anak muda yang lainnya juga. Setiap anak muda kemudian punya ide-ide kreatif yang lain. Nah, di Koperasi Solok Rajo itu, jadi
kita bagaimana satu unit usaha dengan unit usaha lainnya saling terkait, saling isi-mengisi. Nah, misalnya masukkan input di unit usaha ini, luarannya misalnya limbahnya bisa juga ditampung oleh unit usaha yang lain. Yaitu contohnya ditampung? kopi ini. Gitu. Oke, limbah tadi ke kaitannya sama peternakan. Benar, contohnya Oke. nih kulit kopi. Ini udah Ramon. Nah, ini di sini kan limbah nih. Nah, tapi ini kemudian masuk ke unit usaha ternak. Masuk ke unit usaha ternak. Jadi salah satu pakan penyusun konsentratnya. Betul, Begitu dia. keberlanjutan ya. Ya, Lalu benar. yang ekowisata? Nah, di ekowisata itu orang-orang bisa belajar kopi, bisa Orang yang merasakan- berkunjung. yang berkunjung ke sana, kemudian bisa merasakan kopi-kopi terbaik yang kami olah di sini. Oh, jadi selain merasakan kopi-kopi yang berkualitas, Ya, juga tentunya edukasi tadi. benar. Oke. Mereka bisa main ke kebun, melihat kopi-kopi tadi, melihat cara panennya, cara processingnya, roastingnya, nyeduhnya, dan meminumnya. Udah, Ramon. Jadi pengunjung yang datang pun tahu mulai dari prosesnya seperti apa, berkebun, kaitannya sama peternakan, sampai ke dia menikmati kopinya Benar, tadi. iya. Wah, artinya itu gagasan-gagasan kreatif ya, Daya? Iya. Wah, berkembang, inovasi. Wah, ini inovatif dan kreatif. Ini brilian. Ada saja ada Ramon. Rancabana. Kita lihat ternak dulu yuk. Iya, iya, iya. Oke, ayo. Terima kasih, Bu. Oh, ya. Bang Adi. Wah. Udah Ranu, selamat datang. Kenapa? Ya. Ini udah Ramon. Iya. Kita. Halo. Dano, Bang. Beliau yang telepon tadi. Oh, iya. Saya perkenalkan, beliau inilah teman yang membantu kita dari Wah. BRI. Jadi Oke. mendukung Koperasi Selorajo, unit-unit usahanya bisa berkembang dengan dukungan permodalan. Artinya ada Danu, boleh dibilang support permodalan ini kan ini sangat membantu sekali untuk kawan-kawan petani binaan ya. Mungkin bisa saja untuk modal menabung sendiri, tapi akan lebih Lama. lama Iya. jatuhnya, akan lebih baik dan lebih optimal bila mendapatkan support permodalan dari BRI Iya, tadi. benar. Maka itu BRI hadir untuk mensupport Koperasi. keseluruhan koperasi kopi Selorajo ini ya. Iya, iya. Oke ya, jadi tanya kopi kan ya. Iya. Mulai dari turunan usaha peternakan, Ekowisata. Iya. Oh, itu termasuk semua ya. Termasuk semua. Nah, itu yang menarik udah Danu. Saya melihat bahwa tidak hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas, namun yang gak kalah penting dan juga sangat penting menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk menciptakan lapangan kerja tadi berkat dukungan BRI Mm-mm. dan kawan-kawan yang lain anggota dan binaan di Selorajo, kita akhirnya terus berinovasi, terus berkreativitas, sehingga kami tidak hanya bisa belajar, tapi kami juga bisa meningkatkan bagaimana bisnis yang lebih efektif untuk koperasi kita, Oke. sehingga terus berkembang seperti saat ini. Seperti apa tuh berkembangnya tuh karena kan tadi udah sempat bilang kawan-kawan pemuda. Nah, itu seperti apa dah? Nah, dengan adanya kawan-kawan pemuda yang bergabung ini udah Ramon ya. Jadi akhirnya banyak unit-unit usaha yang awalnya kita kan hanya kopi saja awalnya, tapi kemudian ada hortikultura, ada Kolaborasi ternaknya. itu ya? Jadi dia saling berkolaborasi. Limbah di sini kemudian jadi pakan di sini. Nah, kemudian Iya. ekowisata juga. Ekowisata juga. Wah. Tempat kita belajar jadinya. Jadi kolaborasinya ini benar-benar positif berarti ya. Iya. Energi yang perputarannya ini ya. Iya, benar. Wah, ini inovatif, kreatif, kolaboratif. Ini brilian.
Wah, ini peternakan ini ya, sapi-sapi sedang makan ini dah. Ya. Ini boleh dibilang terintegrasi tadi itu ya, bahwa Ya. dari peternakan, kemudian kopi, ekowisata. Sah berarti dibilang menciptakan kesempatan dan lapangan pekerjaan ya. Ya, benar udah Ramon. Jadi dengan kolaborasi, kreativitas dan wirausaha ini, akhirnya kita membuka potensi atau lapangan kerja Ya. bagi banyak generasi muda, anak-anak muda di kampung kita. Sehingga sekarang udah Ramon, orang-orang muda seperti Uda ini itu jadi petani itu keren. Wah, gitu. cocok Ya. berarti sudah. Cocok. Oke. Semakin gagah nanti ini. Ya. Si kopi ini pun juga disajikannya di ekowisata, berarti di kedai yang ada di ekowisata. Ya, jadi alhamdulillah kita itu dianugerahi suasana alam yang sejuk. Kita tinggal di Indonesia ini enak. Betul. Semuanya cantik-cantik, alamnya indah-indah. Dua. Jadi udaranya sejuk. Jadi kami ini di kawasan HKM itu tinggal nambah beberapa fasilitas saja itu menjadi tempat yang nyaman untuk ngopi, nyaman untuk jalan-jalan. Jadi ayo kita ke sana. Dan di ekowisata itu saya Ya. juga menengok bahwa ada fasilitas ATV di Wah. situ, ya kan Daya? Ya, benar. Dan benar. dilengkapi dengan safety prosedur. Wah, itu Ya, benar. sangat bagus berarti. Ya, Bisa aja saya ke kedai ya. ekowisata, tapi Pakai permintaan saya pakai fasilitas ATV. ATV. Ya. Aduh. Bang Danu, Ya, Bang. ini mantap kali ini kita. Saya capek ya, dapat Bang? banyak ilmu juga di sini. Ya. Dah, gimana dah? Ini jadi kalau dari BRI Ya. akan terus support kawan-kawan petani yang ada di Solo Rajo ini kan ya? Insya Allah begitu, Bang. Kita, saya terutama mewakili BRI, kedepannya untuk kebutuhan support modal dan pendampingan, BRI siap terjun langsung untuk membantu program-program dari Koperasi Solo Rajo, Bang. Hal itu diharapkan dapat kedepannya lebih banyak menyentuh komunitas-komunitas petani lainnya. Juga diharapkan nanti dapat memajukan Kabupaten Solo khususnya ke depannya. Kita juga akan mencoba membawa Kopi Solo Rajo melalui event-event yang ada di BRI seperti Brilliant Planner, kemudian ada aplikasi Link UMKM, di mana nantinya akan dipertemukan langsung dari Kopi Solo Rajo dengan buyer dan pasar yang lebih luas, Bang, ke depannya. Lebih dekat, jangkauan lebih luas Jangkauan ya? lebih luas. Wah, berarti manfaat juga lebih banyak nih. Oke. Tentunya demikian, Bang. Terima kasih, Pak. Kalau gitu ayo langsung lah. Sebentar, sebelum ngopi kita lihat roasting dulu. Wah, itu cakep. Baru kemudian kita minum kopinya. Ayo. Boleh dah. Oke. Nah. Waduh. Cakep ini dah. Alhamdulillah. Anak senja udah nih. Ya, beginilah suasana sehari-hari di sini udah Ramon. Ya kan, Bang Danu? Ya, Ini apa ya? Dengan lihat kayak gini, saya jadi kepikiran.
kedepannya gimana ini? Koperasi Solo Rajo. Kedepannya tadi Ramon udah keliling melihat bagaimana potensi lahan kita juga, kemudian bagaimana kopi di kami. Jadi kedepannya kita akan terus meningkatkan produktivitas, produksi, tapi kualitas itu tetap nomor satu, tetap dijaga, tetap dipertahankan, malah ditingkatkan juga terus. Nah, sehingga itu jadi seiring dan sejalan dia. Nah, kemudian harapannya apa yang kami lakukan ini bisa juga menginspirasi teman-teman kita yang muda-muda seperti kita bertiga ini yang lain, untuk mulai mengkaji, melirik tanah kelahirannya kita. Betul. Kemudian mencoba berinovasi dengan kreativitas berdasarkan potensi apa yang ada. Agar bisa membangun usaha yang bersifat sosial, kita maju, saudara-saudara kita di kampung juga maju. Artinya kalau tadi dibilang antara produksi, kuantitas, serta kualitas semua ini berbanding lurus berarti ya? Benar. Balance. Iya, benar. Oke. Tadi udah Danu bilang kan, jangkauan luas, maka artinya kebermanfaatan ini juga luas berarti, semakin banyak juga berarti ya. Ya, insya Allah ini dengan adanya program Solo Rajo ini semakin bermanfaat bagi alam, bagi kami, dan bagi masa depan anak cucu yang akan lahir di sini. Tentunya support dari kawan-kawan dari BRI ya. Benar, seandainya Bang Danu nggak mau support, saya takut ini akan sulit untuk kami wujudkan. Wah, tetap siap. Bener loh ya. Jadi ya. Janji. Terima kasih. Nih saya terima kasih juga untuk Uda Adi dan juga kawan-kawan dari Koperasi Kopi Solo nih ya, Kopi Solo Rajo. Saya mendapatkan lagi pembelajaran ini. Wah, terima kasih. Satu lagi kunci sukses yang saya temukan dalam petualangan saya kali ini, petualangan brilian di wilayah Sumatera Barat, yakni ide-ide, pemikiran serta gagasan kreatif dari anak-anak muda itu dapat memberikan perubahan yang keren, yang tentunya mengarah untuk menuju kemajuan bagi daerahnya. Wah, ini terima kasih sekali nih, Da. Ya. Bila ada sumur di ladang, Ya. boleh kita menumpang mandi. Bila ada gelas yang gadang, bolehlah bagi kopi lagi. Untuk Solo Rajo. Ya.